ada yang tahu nggak sih apa saja ya prinsip-prinsip pembelajaran itu? Nah, perlu teman-teman ketahui sendiri, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Dalam video ini, kita akan membahas 7 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi, ada prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, dan perbedaan individu. Prinsip yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Motivasi dapat bersifat internal, yakni datang dari dirinya sendiri, dan juga dapat bersifat eksternal, yakni datang dari orang lain, misalnya dari guru, teman, orang tua, dan sebagainya. Motivasi dibedakan menjadi dua, yakni motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Contoh motif intrinsik sendiri yakni seperti siswa yang dengan sungguh-sungguh mempelajari pelajaran yang ia terima di sekolah maupun dimanapun ia berada, dengan keinginannya sendiri untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan contoh motif ekstrinsik yakni siswa yang sungguh-sungguh belajar tapi bukan karena keinginannya sendiri, melainkan keinginan untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Prinsip aktivitas ini menurut pandangan psikologis bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman dari peserta didik sendiri. Jadi, dalam pembelajaran yang mengolah dan menerima adalah peserta didik sendiri, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing dari mereka. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Nah, dengan prinsip keterlibatan langsung ini, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Prinsip pengulangan yakni prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan pada proses pembelajaran. Menurut teori yang dikemukakan oleh psikologi daya, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Hubungan stimulus dan respon pada manusia atau peserta didik kita akan bertambah erat kalau sering dipakai dan akan berkurang bahkan hilang sama sekali jika jarang atau tidak pernah digunakan. Oleh karena itu, perlu banyak latihan, pengulangan, dan pembiasaan dalam proses pembelajaran. Prinsip tantangan menekankan agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka materi pembelajaran juga harus menantang sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dengan salah satu prinsip konsep kontekstual teaching and learning, yaitu inquiry, di mana dijelaskan bahwa inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi, peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian menemukan sendiri jalan keluarnya. Sehingga siswa menjadi merasa tertantang dalam melakukan pembelajaran dan tidak monoton saja. Kemudian untuk prinsip balikan dan penguatan, format sajian prinsip ini berupa tanya jawab, eksperimen, diskusi, metode penemuan, dan sebagainya.
yang merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik terdorong untuk belajar dan lebih bersemangat lagi. Prinsip yang terakhir yakni prinsip perbedaan individu, di mana prinsip ini menekankan bahwa siswa merupakan individual yang unik, yakni satu orang dengan orang yang lain itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Jadi pada prinsip ini guru itu harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pembelajaran sampai pada tahap terakhir, yaitu penilaian atau evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Pilar yang pertama yakni learning to know, yang berarti belajar untuk tahu, di mana pada pilar ini menekankan untuk para peserta didik itu harus mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama proses pembelajaran. Yang kedua yakni learning to do, yang berarti belajar untuk melakukan, di mana belajar itu untuk menerapkan ilmu yang didapat dengan bekerja sama dalam sebuah tim guna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Pilar yang ketiga yakni learning to be, yang berarti belajar untuk menjadi sesuatu. Jadi pada pilar ini menekankan bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik tersebut impikan dan cita-citakan. Pilar yang keempat yakni learning to live together, di mana prinsip ini menekankan pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar, merupakan bakal dalam bersosialisasi di masyarakat.